Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom dan happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 13 April 2024. Kita akan bersama-sama di weekend ini meresapkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah peristiwa penggandaan roti, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri dan berdoa di sana. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita. Heran saya sama orang yang suka main petasan. Selain membahayakan, bakar uang karena nggak ada faedahnya. Selanjutnya bikin kaget dan ganggu orang. Petasannya dibakar, terus dia lempar, dan lalu yang main petasan tutup kuping. Ini kan aneh buat saya. Kalau memang dia suka sama bunyi petasan, ya jangan dilempar mestinya. Petasannya kalau udah dinyalain, dan jangan tutup kuping, dideketin, dipegang, dideketin ke kuping sendiri. Nah, itu baru dibilang orang suka main petasan. Ini main petasan malah ganggu orang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mukjizat penggandaan roti belum juga menyadarkan para murid untuk mengenal dan memahami Yesus yang sejati. Mari kita kenal pribadi Yesus lebih dalam melalui firman Tuhan hari ini. Tadi di awal dikisahkan bahwa Yesus yang setelah Ia melakukan mukjizat penggandaan roti bagi 5.000 orang, Ia pergi menyepi ke atas gunung dan berdoa di sana. Yesus mengundurkan diri untuk berdoa. Selesai Ia berkarya untuk menyatukan semua karya-karyanya kepada Bapa. Ia berkarya bukan untuk membesarkan diri, mencari puja dan puji, tetapi demi kemuliaan nama Allah. Dalam firman hari ini kita mendengar Yesus yang Dia berjalan di atas air. Ia adalah pribadi yang menenangkan. Bersamanya selalu ada damai dan tentram. Ketika perahu para murid terombang-ambing karena badai, mereka ketakutan. Dan Yesus nyamperin para murid dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Dan ketika mereka mempersilakan Yesus naik ke atas perahu mereka, tiba-tiba lautan menjadi tenang. Dan mereka sampai di tempat tujuan. Istimewa sekali. Ini buat saya, mari kita diajak bermenung. Apapun yang kita alami, kalau kita menyertakan Yesus dalam doa, dalam perahu pelayaran kita, ketika badai maupun angin kencang, kehidupan kita tergoncang, apapun itu, kalau dalam peziarahan, dalam perahu kehidupan kita menyertakan Yesus dalam pelayaran hidup ini, maka kita akan dihantar sampai ke tempat tujuan dengan damai, dengan tentram dan tenang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya,
Apakah dalam hidup ini kita telah menyertakan Yesus dalam apapun juga? Apakah kita telah selalu menyertakannya dalam doa-doa kita, supaya apapun yang kita alami, kita dihantar olehnya sampai pada tujuan? Semoga itulah yang mau kita upayakan. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.